sebagai seorang animator yang sudah 20 tahun di bidang ini, melihat Merah Putih One for All ini seperti apa, Mas? Terlalu tergesa-gesa dan prematur sih kalau menurut saya. Halo, jumpa lagi di podcast kita, Ngobrol Asik, bareng kita masih dengan gue Chris Jayusman. Dan gue Agus Taufik. Kita mau bahas apa hari ini, Gus? Nah, kita nih hari ini lagi mau bahas yang sedang ramai-ramainya, Mas Chris. Apaan tuh? Nah, lagi rame nih tentang sebuah film animasi karya anak bangsa. Iya, yang bertema nasionalisme. Sempat viral karena dituding tergesa-gesa, buru-buru katanya masyarakat gitu kan, viral gitu kan. Kita mau bahas tentang bagaimana sebenarnya iklim di industri ekonomi kreatif terutama di film animasi nih. Nah, sudah hadir nih expertnya, ahlinya kita undang, Mas Robi Susanto dari Head of Production MNC Animation. Oke, Halo, selamat Mas datang Chris. Halo, Mas Robi. Nah, kami sengaja mengundang Mas Robi karena masyarakat ini kan tengah ramai ya dengan kehadiran sebenarnya salah satu karya dari putra-putri Indonesia juga, dari animator kita, yaitu film Merah Putih One for All. Tapi kami tidak akan bahas mengenai film animasi tersebut, tapi justru kami ingin tahu nih Mas, kami penasaran sebenarnya dari sebuah film animasi, tentu kan pasti ada proses, ada keterlibatan SDM di dalamnya, ada juga pembiayaan dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, mungkin kalau sebelum kita gali lebih dalam ya Gus, Mas Robi ini pernah menggarap film animasi apa ya Mas? Oke, jadi saya berkarir di animasi sudah 20 tahun. Oke. Wow, 20 tahun. 20 tahun. Saya start pertama di tahun 2005 sebagai animator, Mas. Oh, animator awalnya ya. Tapi sekolahnya memang animasi? Bukan. Bukan. Apa dong? Tapi suka bikin animasi ya. Saya lulusan teknik mesin. Teknik mesin. Salaman dulu Mas sama. Sama? Wah. Solidarity forever ya Mas. Solidarity forever. I'm forever ya. Forever. Oh, terus kok bisa jadi animator? Ya mungkin karena memang saya dari kecil memang tertarik banget gitu sama film animasi. Akhirnya setelah saya lulus S1 teknik mesin tersebut, saya ngambil workshop 3D animation tuh. Selama 1 tahun. Dan ternyata setelah itu langsung dapat kerja sebagai animator di industri animasi, terus keterusan udah sampai sekarang. Ini namanya terjerumus ke jalan yang lurus, Mas. Tersesat di jalan yang benar. Tapi waktu belajar teknik mesin tuh ada gambar 3D juga kan ya Mas? Kita biasa ngerjain AutoCAD, gambar kerja, gambar mesin, gambar teknik. Jadi nggak kaget ketika switch ke aplikasi software animasi ini langsung cepat. Mungkin kagetnya tuh ketika waktu di teknik mesin tuh kita ketelitian kerjanya tuh ukurannya mili. Iya kan? Itu kalau pensil pakai rotring gitu. Iya. 0,3, 0,5. Ukurannya tuh bener-bener yang milimeter gitu. Presisi gitu kan. Ketebalan garisnya. Kalau di animasi kan mana ada, kalau desain karakter kan nggak ada garis lurus tegak terus lancip apa gitu. Kita bener-bener bermain dengan keluasan garis dan supaya karakter terlihatnya lebih appealing gitu. Desainnya tuh benar-benar desain yang beda gitu loh dengan. Nah, kemudian kita maju ke masa depan 20 tahun kemudian. Nah, film animasi apa Mas dalam konteks layar lebar yang pernah digarap? Waktu project pertama saya itu film layar lebar, judulnya Sing to the Dawn. Ketika masuk Indonesia itu judulnya Meraih Mimpi. Lalu ketika saya join di MNC Animation, film layar lebarnya kita ada Titus. Titus. Ya, Mystery of the Enigma di tahun 2020. Terus ada Kiko. In the Deep Sea. Kemudian yang terakhir Zana, Whisper of Volcano Isle. Itu yang masuk layar lebar. Nah ini kan berarti kita sudah mengundang orang yang tepat nih Gus. Karena film animasi di layar lebar. Sekarang kami mau tahu Mas, itu sebenarnya tahapan produksi hingga sebuah film animasi itu bisa tayang di layar lebar itu mulai dari apa Mas?
Secara tahapan garis besarnya tuh ada pre-production, kemudian main production, dan post-production. Apapun bentuk animasinya, mau 2D animation, 3D animation, mau stop motion, biasanya ada proses itu yang harus kita lalui lah istilahnya. Oke. Masing-masing kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pre-production, ngapain aja tuh? Nah, kalau di pre-production ini biasanya ukuran waktunya agak sulit kita quantify ya. Yeah. Karena itu prosesnya kreatif tuh Mas. Proses kreatif di situ. Kayak menemukan inspirasi gitu. Iya, jadi proses kreatif itu kadang bisa lama karena selalu mau dibagusin terus gitu. Iya. Sampai kita ketemu yang oke, ini yang tepat yang kita mau. Jadi di proses itu, di pre-production itu kita ada yang menyiapkan ide cerita. Oke. Ya, ada yang menyiapkan konsep dari karakternya. Iya. Lalu ada penulisan cerita. Iya. Lalu ada yang membuat deskripsi karakter. Setelah ada deskripsi karakter itu nanti akan didesain. Oke. Desain karakternya seperti apa. Ini masih pre-production nih? Masih pre-production. Tapi sudah departemen yang berbeda atau masih dalam satu departemen yang sama atau orang yang sama? Beda-beda Mas. Kalau di animation itu untuk layar lebar atau untuk episodik biasanya setiap stage production itu, setiap tahapan production itu kita ada istilahnya expertise-nya sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut. Iya. Jadi untuk penulis ya memang ada writer yang memang biasa nulis untuk film animasi. Lalu untuk desain karakternya biasanya kita memang ada konsep artisnya. Dan art director kita punya. Jadi art director itu yang akan membuat guidance style dari tampilan dari animasinya, warnanya mau seperti apa, mood warna, colornya itu. Tapi belum jadi gambar ya? Itu masih teks ya? Konsep. Kayak draft awal ya? Masih konsep. Nah nanti kalau misalnya seperti yang kita buat 3D animation, dari situ akan masuk ke tahap production. Nah paralel di tahapan pre-production ini ada pembuatan storyboard. Oke. Storyboard itu interpretasi skrip ke dalam gambar adegan. Oke. Jadi digambar panel-panel storyboardnya. Lalu jadi ada kurang yang lebih berapa lama Mas pre-production itu? Kalau average ya rata-rata ya. Lah, ya. 1,5 sampai 2 tahun. Wow. Pre-production doang? Pre-production. 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun. Dan di tahap ini sudah bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya? Kalau kita sudah ada cerita, kita udah ada desain karakternya, bisa. Oke, itu 1,5 tahun. Jadi nggak mungkin Mas bikin film animasi 1 bulan itu nggak mungkin ya? Kan yang bilang nih filmnya lagi rame nih karena bikinnya cuma sebulan katanya. Nggak mungkin sebulan ya berarti. Kalau dari scratch nggak mungkin ya? Ya kalau film layar lebar ya nggak mungkin lah Mas. Nggak mungkin. Kecuali sudah punya stok barangkali. Iya. Tapi kan ini kita baru di pre-production nih. Tadi 1,5 tahun ya berdasarkan pengalaman. Oke. Kalau masuk tahap produksinya? Nah itu kan di tahap pre-production tuh ada yang kita voice recording. Animatic itu nanti akan storyboard itu akan dibuat jadi animatic Mas. Animatic itu gambar panel storyboard yang udah dijadikan video. Jadi kita tahu durasi per shotnya itu berapa lama. Oke. Lalu dimasukkan dialog hasil recording. Oh, paralel dari itu ya. Masing-masing Recording karakter. jalan. Jadi itu sebagai panduan nanti untuk animatornya bekerja. Saya nanyanya agak teknis dan mungkin agak mendasar Mas. Sebenarnya tuh rekaman suaranya dulu. Kemudian si video itu menyesuaikan mimik bibirnya. Kan kalau kita lihat kayaknya bagus tuh biasanya kalau film animasi itu. Iya. Atau sebenarnya videonya dulu, kemudian si pengisi suara itu menyesuaikan mimik bibirnya. Idealnya itu suara dulu Mas. Oh, berarti suara duluan ya. Jadi nanti animatornya itu akan membuat karakternya lip sync. Iya. Sync sama dialog. Kan ada intonasi tuh, hentakan suara. Ya. Berarti itu dia menyesuaikan. Justru menyelesaikan voice recordernya itu ya? Iya, jadi memang yang pengisi suaranya itu harus bisa berakting. Ya. Supaya dari suaranya, acting suaranya itu bisa jadi panduan si animator juga untuk menggambarkannya kayak gimana? Iya, menggambarkannya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya isi suaranya datar-datar aja ya kalau animasinya terlalu berlebihan kan aneh. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya isi suaranya reaksinya udah heboh gitu terus animasinya tenang-tenang aja kan juga aneh gitu. Jadi harus sesuai.
Siap. Oke. Kalau production berapa lama tadi? Production itu biasanya lebih bisa diukur lah. Oke. Karena biasanya kita manage productionnya itu kita memberikan kuota pekerjaan kepada animatornya itu. Kita udah ada hitungannya nih. Bisa diberikan deadline. Iya, bisa diberikan deadline. Nah, jadi karakter yang udah jadi tuh, konsep desainnya. Kalau di 3D animation itu akan ada yang namanya modeler yang akan buat karakter itu jadi 3D. Itu di modeling menggunakan software 3D. Biasanya kita pakai Autodesk Maya, lalu ada yang open source juga, nah namanya Blender. Blender 3D itu open source. Nah, itu juga bisa. Nah, karakter itu nanti harus diberi warna, diberi tekstur. Lalu akan dioper lagi ke stage selanjutnya, tahapan selanjutnya. Karakter itu harus di set up supaya bisa digerakkan. Namanya rigging. Oh, tadi karakternya itu berarti masih sikap sempurna di Iya, game gini ya? masih kira-kira kita bilangnya itu T-pose. Oh begini, harus T-pose. lentang tangan. Baru di situ digerakkan. Baru kita kasih set up supaya persendian lah istilahnya. Jadi supaya bisa digerakin, mulutnya juga bisa gerakin, matanya bisa ngedip, bisa nengok, jari-jarinya bisa digerakin. Itu prosesnya namanya rigging. Dikerjakan oleh rigging artis atau atau rigger. Jadi itu sendiri ya kalau itu keahlian sendiri juga. Oke. Jadi beda dengan modelernya. Tadi modeler berapa lama, rigging berapa lama? Tergantung kompleksitas. Oh, tergantung kalau itu. Tergantung kompleksitas. Gitu. Rata-rata kalau misalnya untuk main karakter aja, karakter utama mungkin dari modeling pertama sampai jadi itu bisa 2 bulan. Bahkan 2 lebih. bulan. Hanya gerakan dasar ya? Untuk bergerak, lompat, jalan. Tokoh utama itu baru modelnya, Mas. Baru model. Nanti baru masuk ke tahapan selanjutnya tuh. Semua yang aset yang kita bikin, kita sebutnya aset. Itu karakter, location, props, aset. itu kita sebut aset. Nah, nanti itu kita masuk lagi ke tahapan namanya layout, Mas. Layout itu kayak kita nyusun kamera-kamera ini. Lokasinya di mana, angle kameranya seperti apa, karakternya di mana. Nah, itu di placing di dalam software animasinya. Itu yang kita sebut prosesnya layout. Jadi seperti misalnya ini karakter lagi jalan tapi mau pakai mata burung elang, maka Iya, kamera di atas. Nah, ya. gerakan kameranya seperti apa itu di setup di layout. Gitu. Nanti dari layout masuk ke animation. Nah, disitulah animator menggerakkan karakternya. Tapi dia udah tahu kameranya tuh dari mana. Dia udah tahu berapa detik. Dan karakternya tuh ngapain, dia udah tahu. Nah, disitulah dia menggerakkan karakternya dan memberi ekspresi karakternya. Itu tugasnya animator. Kalau untuk film layar lebar itu biasanya kita kasih kuota mungkin satu hari satu animator itu mungkin mengerjakan hanya 3-4 detik. 3-4 detik sehari. Sehari satu animator. Menarik. Kalau misalnya untuk series mungkin 8-10 detik. Ya kalau series kan bisa jadi ada pengulangan nih Mas ya, karena bisa copy paste. Asetnya udah ada. Ya kalau kita untuk gerakan-gerakan yang repetitif mengulang dan yang terkait dengan personality si karakter seperti jalan, lari, lompat, bangun tidur misalkan. Ya memang setiap karakter itu udah kita buat library-nya supaya konsisten antar animator yang berbeda itu karakter itu tetap konsisten. Oh, menjaga karakternya supaya seperti itu terus ya walaupun gonta-ganti animator. Betul. Gitu. Oh, menarik. Animator itu juga sebagai animator juga mereka harus tahu ketika mereka mulai untuk animate characters dia harus pelajari deskripsi karakternya itu supaya dia tahu sifat karakternya itu seperti apa. Oh, jadi nggak bisa datang-datang duduk langsung operasiin gerakin nggak bisa ya? Dia harus kenalan dulu dengan karakternya. Harus. Oh, misalnya saya nih animator. Kan Kiko ada beberapa karakter ya. Saya akan pegang Kiko terus atau bisa megang yang lain-lain juga? Megang yang lain-lain juga. Oh, tapi harus kenal dengan karakternya. Berarti semakin banyak karakter dalam satu film animasi itu makin susah dibikinnya ya. Dibanding kalau film animasi yang misalkan cuma ada 2 tokoh utama nih. Oh iya, pasti lebih kompleks, Mas. Iya, kan ada film yang misalkan cuma 2 karakter utama, dia terus yang dimunculkan nih. Gitu.
pasti lebih kompleks kalau lebih banyak karakter sih. Terus kalau masuk ke post productionnya Mas? Nah, dari Apa selanjutnya? ketika shot animasi itu udah jadi, itu masuk lagi ke tahapan lighting. Lighting. Oh, walaupun film animasi ada lightingnya, Mas? Ada lightingnya. Kita harus nentuin dong. Shot itu siang, sore, malam. Oh, Lightingnya seperti apa iya, gitu. Apakah dia di dalam ruangan? Apakah dia di luar ruangan? Iya. Gitu. Apalagi mendung atau lagi terik jadi, matahari Jadi gitu. sebenarnya itu kayak Kayak film pada umumnya ya sebenarnya. kayak film pada umumnya, tapi kita kerjainnya di virtual set, itu di software 3D-nya itu, Mas. Itu ada bidangnya lagi. Iya, Oh, lighting render artist. ada lighting Banyak, Mas. render Modeler, rigging tadi. Jadi dia yang akan setup lightingnya dari mana arahnya, bayangannya apakah soft, apakah hard. Oh, sedetail itu Oke, kalau bayangannya hard berarti kelihatan lagi terik matahari Iya, gitu ya. betul. Oke. ya. Sedetail itu. Apakah Susah ya ternyata bikin apakah film dari animasi matahari, ya. apakah dari lampu, itu kan efeknya beda. Gitu. Ya itu kalau memang kita mau masuk sedetil itu sih, Mas, untuk visualnya. Kalau kita mau kayak merah putih one for all, kita nggak mempedulikan itu juga bisa aja gitu. Cuman kan Tergantung kedetailan. Oke. Terus kalau setelah itu kan masuk proses render. Oke. Proses render itu nggak langsung jadi satu gambar udah langsung jadi, tapi gambar itu dipecah-pecah. Lightingnya sendiri, warna karakternya sendiri, terus shadownya sendiri, reflectionnya sendiri. Nanti baru masuk ke post production, gambar-gambar itu digabungin, namanya compositing. Itu artisnya beda lagi, Mas. Namanya kompositor. Kompositor. Dia yang akan kompos gambar-gambar itu jadi bisa dibilang 90%-nya output final lah. Dan digabungkan dengan visual effects. Misalnya kalau ada api, ada air, ada laser, ada debu atau apa, itu ada effects artis yang mengerjakan itu, nanti hasilnya digabung di compositing. Oh, itu di post ya? Nah, di post. Oh. Digabung di compositing. Jadi kalau satu film layar lebar 3D animasi ini kira-kira perkiraan butuh berapa waktu total, Mas? 4 sampai 5 tahun. Oh, berarti film Jumbo itu yang sekarang lagi viral ini kan film Jumbo ya, tembus sebagai film terlaris nomor 1 Indonesia nih, memecahkan rekor film nasional tuh film animasi nih. Gitu. Makanya saya lihat sepertinya sedang bergeliat nih gairah film animasi Indonesia. Makanya mungkin ada merah putih One for All tadi gitu. Berarti sebenarnya 5 tahun tuh ideal ya. Idealnya segitu ya 5 tahun berarti. Ideal 4 sampai 5 tahun, karena kan dari prosesnya aja itu memang tahapan-tahapan yang secara best practice tuh jangan ada yang dilewatin gitu loh. Oke. Kalau mau Melibatkan hasilnya berapa bagus. orang, Mas? Biasanya di atas 100 orang sih, 100 sampai 200. Di atas 100 Dalam satu judul. 100 sampai 200. Wow, 100 sampai 200 juga ya. Maksudnya Boleh di-spill nggak, Mas? Perkiraan berapa biaya kalau untuk satu film animasi yang ideal? atau di luar negeri deh. Misalnya yang Mas Kalau Robi tahu. bandingin sama luar negeri, rata-rata film Pixar itu 200 juta US dollar. Wow. Satu film animasi Pixar. Berarti kalau dirupiahin tuh berarti 200 juta kali 16 ribuan ya? Berapa Gus? Kenapa sih selalu tiap episode tuh ada hitung-hitungan? Kayaknya yang paling berat. Bisa nggak sih dihindarin? Atau film Jumbo deh yang lagi jadi benchmark paling laris nih. Kemarin kalau nggak salah di atas 30 miliar productionnya ya. Iya. Itu berarti idealnya memang segitu ya? Itu saya rasa wajar. Wajar. Dan mungkin harusnya kurang gitu. Oh bisa lebih dari itu sebenarnya? Bisa lebih dari itu. Karena kalau dibanding dengan yang ya kita kalau perbandingannya dengan Hollywood mungkin memang pasti jauh lah ya. Iya. Cuman di tahun ini kan ada film Nacha 2. Iya. Itu kan memecahkan rekor pendapatan animasi tertinggi Oh ya. Dunia ya, dunia. di dunia. Berapa tuh pendapatannya? 2 miliar US dollar. Wow, 2 miliar. Produksinya? US dollar. Produksinya saya baca-baca katanya 80 juta US dollar. Oh. Nah Berapa itu, Mas berarti keuntungannya? aduh nggak mau itu. Besok-besok tolong ini tim produksi, tim Masih ada kreatif, kalkulator di siapin depan. kalkulator ya, tolong. Tapi saya penasaran Mas gini, kan kalau bicara film animasi, menurut hemat saya ya, kalau cuma mengandalkan dari penjualan tiket bioskop, itu kan mungkin untungnya tipis, bisa juga besar. Tapi maksud saya
ada pendapatan lain nggak sih di luar penjualan tiket bioskop ini? Nah, kalau itu kita bicaranya mungkin lebih ke IP bisnis, Iya. intellectual property ya. Oke. Jadi animasi itu jangan hanya dilihat konten animasi filmnya doang, Iya. tapi juga ada produk turunannya. Iya. Bisa merchandise, bisa Iya, berupa mainannya, Mm-mm. bisa juga karakter tersebut di license untuk produk lain memakai karakter itu untuk jualan. Iya, betul. Kayak Frozen lah misalnya. Iya. Frozen itu kan selain animasinya, lagunya juga, ya kan, terus Betul. mainannya juga banyak. Mm-mm. Selain itu, kalau kita ke minimarket aja gitu ya, lihat sikat gigi ada Frozen, Iya. ya kan, tempat pensil ada Frozen. Itu kan semua itu. Kaos, Iya, mereka semua kan bayar royalti. Nah, ini yang menarik, Mas. Kadang sebuah produk tadi ya menggunakan IP dari Frozen lah, kita ambil contoh Frozen. Itu sebelum filmnya muncul, kadang di pasar itu sudah keluar duluan. Ini sebenarnya ada tim marketing yang bergerak paralel juga dalam Pasti, proses Mas. produksi. Pasti. Harusnya ekosistemnya harusnya seperti itu, Mas. Hmm. Jadi kalau kayak film-film dari Hollywood itu kan mereka filmnya belum keluar aja kita makan McD Happy Meal udah bisa dapat mainannya kan? Iya, sudah ada iya, gitu betul, kan. betul. Nah, Termasuk ini ya, Pak, Mas, bendera One Piece yang sekarang lagi populer itu. Pinggir jurang nih, Mas. Pinggir jurang ya, Mas. itu sih filmnya udah duluan dari komik. Sekarang kan lagi ramai tuh bendera One Piece. Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau bicara kita benchmarking ke industri di luar negeri, ini kan salah satu faktor dari kreativitas ini kan adalah pendanaan. Betul. Nah, kalau saya dengar kan di luar itu bahkan mereka sudah memiliki valuator yang bisa menilai ini sebuah kekayaan intelektual, katakanlah misalnya Frozen tadi, nilainya adalah sekian sehingga bisa mengundang banyak investasi masuk. Nah, tadi contohnya juga tiba-tiba dalam proses produksi ternyata kita kan ngomongin produksi nih Gus. Iya. Jadi film. Tapi ternyata ada tim marketing juga yang jalan. Tadi kan Mas Ruby juga cerita ada hak kekayaan intelektual juga yang sudah didaftarkan. Nah, ini kalau boleh tahu gambarannya di luar itu seperti apa Mas, sehingga ini kok bisa seperti bergerak barengan gitu. Ya kalau misalnya kayak di Jepang mungkin mereka udah ada ekosistemnya, Mas. Jadi satu film animasi itu nggak cuma didanai sama si pembuat animasinya itu, Oke. tapi udah ada investor lain, Mas. Misalnya dari film animasi ini nanti mau dibikin gamenya, udah ada yang mau bikin gamenya itu ikut masuk mendanai. Lalu udah ada yang mau bikin mainannya itu ikut masuk mendanai. Mau dijual lagunya ada ikut masuk mendanai. Terus dan lain-lainnya. Jadi memang pendanaannya tuh enggak murni yang mau bikin filmnya aja gitu. Iya. Oh. Kalau kita kembali ke film Merah Putih One for All ya, Mas. Ini kan berarti ya mereka sebenarnya niatnya baik ya. Ada semangat nasionalisme yang mau diturunkan kepada anak-anak bangsa ini gitu kan lewat film animasi gitu kan. Sebenarnya menurut Mas Robi sendiri ada nggak sih film animasi yang sudah sukses menanamkan nilai nasionalisme ke anak-anak lewat film gitu kan dan sukses laku di pasaran gitu? Kan biasanya orang nonton film animasi itu buat seneng-seneng sebenarnya ya. Ini kan filmnya agak serius ya karena bicara ada value nasionalisme gitu kan. Atau gini, ada ini juga nggak Mas? Misalnya dari sebuah film Kiko lah atau Titus, itu sebenarnya ada pesan. Sebenarnya gini, ketika membayangkan kreativitas kan tidak bicara keseruan, tetapi sebenarnya ada diskusi oleh tim kreatif ini mengenai pesan moral nggak sih yang mau diangkat? Iya, biasanya kalau untuk animasi supaya lebih fun itu pesannya itu nggak kita sampaikan secara Tersurat ya. Tapi tersirat lah. Iya betul. Jadi kalau Kiko kan ya lebih ke persahabatan lah dia antara teman-temannya itu. Dan di setiap episode pasti kita ngangkat ada pesan moralnya. Itu pasti dibahas. Tapi kita nggak yang seperti menggurui gitu nggak. Jadi biarin aja ceritanya berjalan. Ya nanti biar anak-anak yang menginterpretasikan, yang penonton yang menginterpretasikan sendiri gitu pesan moralnya.
Tapi itu dibahas ya, misalnya kayak tadi persahabatan, ketika terjadi berkelahi maka kan ada teman yang akan melerai, meminta maaf, memaafkan. Itu memang dibahas, ada pembahasan khusus. Pesan moralnya akan ada apa? Iya, Ada maksudnya ketika proses kreatif itu pasti dibahas. Itu salah satu indikator juga penilaian. Oke. Nah, saya mungkin dari kacamata seorang profesional di bidang animasi, tapi tentu ini kan pandangan dari satu orang dulu ya Gus ya. Iya. Gitu. Apalagi masyarakat kan juga banyak menilai. Kira-kira bicara tadi yang Merah Putih One for All ini, kalau dari pandangan Mas Robi sendiri, kira-kira kan masyarakat banyak yang skeptis dan nyinyir juga gitu. Tapi kalau sebagai seorang animator yang sudah 20 tahun di bidang ini, melihat Merah Putih One for All ini seperti apa, Mas? Terlalu tergesa-gesa dan prematur sih kalau menurut saya. Maksudnya Oke. memang dari sisi visual ya, karena saya baru lihat trailernya, saya belum lihat ceritanya. Dari sisi visual memang menurut saya belum layak sih untuk tampil di layar lebar gitu. Oh gitu. Tapi kok bisa tampil layar lebar, Mas? Kurang tahu, Mas. Dan Tapi viral lagi nih. tapi saya jadi tertarik nih. Kita belum bicara tadi setelah film selesai Iya. masuk ke layar lebarnya. Kalau dari pengalaman Mas Robi sendiri, ada indikator dari para jaringan pengusaha bioskop ini? Biasanya Untuk suatu kita film? ketika kita membuat film layar lebar, ketika kita ingin ditayangkan, kita akan mengirim surat untuk permintaan slot tayang. Oke. Iya. Pasca lolos dari badan sensor. Ya, Oh, lolos dulu ya. Oke. bahkan kita bisa kirim dulu, nanti kita baru paralel. Oke. Nah, lalu dari pihak bioskop akan minta materi kita untuk direview oleh mereka. Full film. Full film. Oke. Berarti ada yang kuratornya dulu, udah nonton dulu nih, udah Iya. nonton filmnya dulu gitu kan. Nah ini bisa lolos berarti kan sebenarnya secara pengamatan nilai bisnis bioskop itu layak berarti kan, karena bisa dapat slot tayang sebenarnya. Nah, itu Atau menarik. karena momentumnya aja karena 17 Agustus jadi pengen Mungkin ngangkat. momentum, Oke. viral mungkin. Iya, Terus pasti melihat ini, modelnya apa kalau di layar lebar ini dengan pengusaha bioskop, bagi hasil atau seperti apa, Mas? Bagi hasil. Bagi hasil ya? Bagi hasil. Tentunya semakin booming filmnya. Kalau film nasional ya bagi hasil. Beda sama film luar ya. Kita beli lisensi kalau film luar gini. Iya, Oh, berarti kalau mau beli slot tayang juga bisa? kurang tahu. Oh, belum ya. Selama ini selalu bagi hasil. Nah, tapi kalau kita melihat film animasi sebagai sebuah industri ekonomi kreatif, menurut Mas Robi sendiri sebenarnya ini masa depannya cerah nggak sih di Indonesia ini? Ya, harusnya cerah, Mas. Berarti sebenarnya ada masa depan nih film animasi di Indonesia itu. Kita penduduknya banyak, Oke. talentnya juga saya rasa di Indonesia ini nggak kekurangan talent. Talentnya banyak juga. Talentnya Oke. banyak. Tinggal kita gimana bangun sistem pendidikannya supaya talent-talent ini bisa punya skill yang memang dibutuhkan di industri. Skillnya cukup, levelnya cukup lah untuk di industri. Lalu ekosistem, terutama ekosistem untuk pendanaan dan distribusi. Kalau itu bisa ada dukungan gitu dari pemerintah untuk pendanaan dan distribusi, mungkin itu akan sangat membantu. Studio animasi di Indonesia itu kan nggak sedikit juga, tapi yang create IP sendiri itu nggak banyak. Kebanyakan mereka mengerjakan outsourcing dari luar. Dari mereka Malaysia, menyediakan jasa dari aja Korea, ya. IP filmnya punya luar. Betul. Berarti kualitasnya bagus dong, Mas, kalau kayak gitu. Nah, berarti kan talentnya ada kan, karena dianggap bisa mengerjakan sehingga orang luar mau Provide kan. Order gitu ya. Order di sini gitu. Oh, keren ya berarti. Cuman karena buat IP itu kan perlu modal gitu. Oke. Kalau secara ekosistem pendidikan animasi sendiri di Indonesia sudah cukup baik, Mas, dan banyak sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang kualitas Kita lulusannya. ada SMK animasi dan ada S1 animasi juga, beberapa universitas di sini S1 animasi juga. Tapi lulusannya gimana, Mas? Ketika
Contoh misalnya Mas Robi ketika merekrut, mereka sudah siap atau? Tentunya tetap kita training lagi sih, Mas. Oke. Tapi secara pondasi, basicnya mereka sudah bagus yang lulus. Lumayan. Oh, berarti nggak harus ngambil dari teknik mesin ya Mas ya? Bisa dari S1 animasi ya? Biasanya dari DKV. DKV, betul. Nah kalau balik ke dukungan pemerintah Mas, apa yang menurut Mas Robi sekarang itu diharapkan oleh para industri film animasi, dukungan dari pemerintah, dan apa yang sebenarnya jadi hambatan? Ya, kalau harapannya sih pemerintah bisa memberi insentif, ya mungkin berupa pendanaan, bisa berupa insentif pajak mungkin bagi yang mau berinvestasi di industri animasi, lalu membantu membangun ekosistemnya, ekosistem pendanaan, ekosistem distribusi, jadi bantu studio-studio kecil untuk berkembang. Dan mereka bisa bikin IP sendiri gitu. Diharapkannya dari banyaknya yang buat IP sendiri ini akan ada IP yang naik gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada yang bikin kan kita nggak pernah ini kan. Nggak pernah mencoba untuk. Iya, maksudnya nggak semakin banyak yang bikin kan siapa tahu ada beberapa yang memang akan sukses gitu. Iya betul. Iya. Jadi memang dibanyakin aja yang bikin. Kalau di Asia Tenggara Mas, negara apa yang bisa jadi benchmark iklim film animasi yang sudah berkembang nih? Asia Tenggara, Malaysia cukup bagus. Oh iya, dia punya Upin Ipin ya. Di MNC juga ada Upin Ipin ya tuh. Iya. Ya tapi ini juga ya bahwa ketika berbicara Malaysia mereka tadi sudah punya valuator yang bisa menilai harga IP ini berapa. Karena kan kita juga sudah punya peraturan, sebenarnya peraturan pemerintah yang bisa menjadikan hak kekayaan intelektual ini sebagai agunan. Oh gitu ya? Nah, cuma belum jalan karena tadi siapa yang bisa menilai sebuah IP ini harganya berapa gitu. Meledak dulu barulah ketahuan. Tapi ketika jadi hak itu bisa buat agunan ke bank ya? Seharusnya cuma belum jalan. Nah, saya lagi mikir apa yang bisa saya hakiin ya? Nah, tugas-tugas teman-teman kita di Kementerian Ekonomi Kreatif nih nanti untuk bisa menajamkan. Baik. Mungkin terakhir kalau pandangan saya ya Gus ya, pandangan saya Mas Robi bahwa terkait film Merah Putih One for All ini, saya melihat bahwa puncak dari kepuasan seorang seniman ataupun artis animasi di sini adalah ketika karyanya itu bisa ditampilkan di tempat yang semestinya. Iya. Salah satunya adalah Merah Putih One for All ini sebagai seorang animator tentu kepuasannya adalah ketika bisa tampil di layar lebar. Iya. Dan tentunya kita juga harus mengapresiasi juga kepada para pengusaha jaringan bioskop ini karena sudah bersedia menampilkan karya-karya animator kita Merah Putih One for All ini di layar lebar. Nah, perihal nanti masyarakat ingin mengapresiasi dengan cara menonton ataupun tadi komplain aja tapi nggak mau nonton, ya itu urusan masyarakat. Tapi sekali lagi tentu apresiasi perlu kita berikan kepada para pengusaha bioskop luar biasa. Dan tentunya kalau Merah Putih One for All bisa tayang, semoga ini juga bisa memberikan kesempatan bagi animator-animator kita ataupun sineas-sineas muda kita untuk bisa menampilkan karyanya juga di layar lebar. Tentu ini sebuah langkah yang bagus sekali yang sudah dilakukan. Dan tentu harapannya dengan semakin banyak film-film animasi yang lokal khususnya yang diproduksi dan ditayangkan ini bisa mendorong ekosistemnya makin bagus lagi. Betul. Tapi jangan dijadiin benchmark ya. Oh iya, tapi pasti suka tidak suka Merah Putih One for All mungkin akan dibahas di kampus, di sekolah-sekolah animasi untuk dibedah. Kan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan gitu atau yang bagus mana yang perlu ditiru kan seperti itu. Nah, dari Mas Robi sendiri ada nggak nih pesan untuk satu masyarakat penikmat film animasi, kemudian juga para adik-adik yang mungkin sedang bingung memilih studi gitu kan, apakah studi di animasi DKV ini memiliki masa depan, dan terakhir mungkin pesan juga untuk pemerintah gitu kan, mungkin bisa disampaikan apa yang mau disampaikan sebagai closing statement nih Mas. Ya, mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang mau berkarir di animasi, tingkatkan skill karena industri dan teknologi itu nggak menunggu, dia jalan terus. Bahkan sekarang udah ada AI, ya kan. Tapi kita tetap harus yakin kalau
kitalah kreatornya, bukan AI kreatornya. Gitu. Oke. Jadi tetap tingkatin skillnya kita. Nah, lalu kuasai teknologinya. Kuasai teknologinya karena di animasi itu teknologinya berkembang cepat sekali. Proses produksi itu akan bisa terbantu sekali dengan perkembangan teknologi. Jadi kayak real time rendering atau AI sebagai tools yang membantu untuk mempercepat proses produksi. Tapi bukan berarti AI mengambil alih pekerjaan, tapi AI membantu supporting pekerjaan. Dan kreatornya tetap kita. Oke. Gitu. Harapannya untuk pemerintah bisa lebih lagi membangun ekosistem industri kreatif terutama di animasi ini. Ya, bisa dari pendanaan, bisa dari insentif. Yang penting teman-teman studio kecil yang mungkin punya ide brilian itu bisa muncul gitu. Itu sih Mas. Oh, siap. Terima kasih Mas Robby atas kehadirannya di Sama-sama. podcast kita. Semoga nggak bosan kalau kita undang lagi. Boleh. Dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Iya, Terima kasih. Semoga nanti juga ada karya dari MNC Animation nih tentang nasionalisme nih. Wah, kita tunggu ya. nih. Kita tunggu. Kita produksi Entong yang baru loh. Oh, Sintong yang baru. Iya. Nanti di bulan September akan segera tayang. Di layar lebar. Di TV. Oke, TV. Butuh dubber gak Mas? Mungkin suara kita ada yang cocok. Iya. Suara om-om kalau Mas Kris. Oke, baik. Kalau begitu kawan-kawan sekalian, tapi sebelum ditutup, saya mau berpesan nih kepada ibu-ibu sekalian bahwa masa depan anak-anak ibu-ibu bukan hanya menjadi dokter, pilot, ada juga salah satu profesi yang sangat menjanjikan yang tentunya sesuai dengan hobi anak-anaknya itu menjadi seorang animator. Nah, jadi buat emak-emak di luar sana bahwa Kalau anaknya suka gambar, jangan dilarang ya, jangan justru dilarang, didukung. suka nonton animasi, suka baca komik, mungkin bakatnya menjadi seorang animator. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Dan tentunya kami menunggu masukan dari kawan-kawan kira-kira topik apa lagi yang akan kita angkat. tulis dan di kolom komentar. moga-moga pas. Jangan lupa subscribe dan share episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi keluarga kita semua yang ada di rumah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi. Salam, dadah.